juara, bertemu lagi bersama saya Hanif. Dan gimana nih kabar teman-teman semua yang di rumah? Sehat semua kan? Hari ini SMK Negeri Jateng di Semarang sedang melaksanakan seleksi tahap 2 loh, yang dilaksanakan pada hari ini dan besok. Dan diikuti oleh banyak peserta. Mau tahu pesertanya? Yuk ikuti terus. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di Laboratorium Komputer SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Jadi di dalam ruangan ini berisikan para calon siswa kelas 10 yang sedang melaksanakan tes tahap 2 nih. Dari pihak sekolah sendiri memfasilitasi komputer untuk pelaksanaan tes tahap 2 kali ini. Ada dua ruangan nih yang digunakan dalam tes tahap 2 kali ini, yaitu ruangan 1 dan ruangan 2. Yang pastinya ada beberapa siswa yang mungkin kurang bisa dalam mengoperasikan komputer sehingga mengalami kesulitan ataupun kendala dalam proses pelaksanaan tes tahap 2 kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada calon siswa kelas 10 bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti tahap 2 pada hari ini. Halo Sobat Sang Juara, saat ini saya sudah bersama salah satu calon siswa SMK Negeri Jateng nih. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, alangkah lebih baiknya kita berkenal dulu bersama calon siswa SMK Negeri Jateng ini. Selamat siang Dek. Siang Kak. Ya. Silakan bisa Dek perkenalkan dulu namanya dan Adik berasal dari mana? Ya, baik, perkenalkan nama saya Dimas Diki Maulana. Saya berasal dari Desa Lebo, Kecamatan Wonoasem, Kabupaten Batang. Saya bersekolah di MTS Faidasem Wonoasem, kelas 10, calon siswa kelas 10 SMK Jateng ini. Baik, di sini ada Dimas dari Batang. Seperti yang kita tahu dari Batang ke SMK di Jateng ini yang Semarang tuh lumayan jauh ya Dek? Iya Kak. Nah di sini Adik bisa nggak ceritain gitu perjalanan Adik dari rumah sampai ke SMK Negeri Jateng di Semarang ini? Bisa ceritain nggak Dek? Bisa. Kan bisa. Ya, tadi itu saya dari rumah itu jam 4 Kak. Baik, ya, jam 4. Diantar sama kakak, ya naik sepeda motor. Nah, tadi itu sampai sini itu jam 6 Kak, jam 6 kelebihan. Ya, tadi ya cukup di perjalanan agak lama ya. Nah, baik. Berapa lama Dek dari rumah ke sini tuh? 2 jam Kak. 2 jam dari rumah itu jam 4 sampai sini tuh jam 6 Kak. Baik. Nah, Adik dari rumah jam setengah 4 naik motor berdua. Waktu Adik udah sampai depan gerbang SMK Negeri Jateng Semarang nih, apa kesannya waktu udah bener-bener masuk di SMK Negeri Jateng Semarang ini buat pelaksanaan tahap 2? Kesannya gimana Dek? Ya, kesan saya itu ya tadi pas nyampe sini tuh ya Kak, rasanya kayak seneng banget gitu ya Kak. Ya, kayaknya sudah yakin lah, bismillah semoga saya diterima di SMK ini Kak. Ya, dan tadi juga waktu mau berangkat dulu saya sudah semangat yakin Kak. Ya, semoga ya diberi kelancaran dan kemudahan berangkat sampai pulang selamat gitu ya. Sangat optimis berarti ya Dek. Iya. Nah, Adik seperti yang tahu kan sebelum seleksi tahap 2 ini kan ada tes tahap 1 yaitu administrasi. Nah, sekarang kan Adik sudah melaksanakan tahap 2. Berarti kan Adik lolos tahap 1 nih. Iya. Nah, waktu tahu Adik lolos tahap 1, perasaan Adik tuh gimana? Pas saya browsing itu sih Kak ya, ada tulisan selamat Anda lulus tahap 1 penegasan. Wah, langsung hatinya tuh kayak seneng banget Kak. Yakin senang banget ya. Setelah itu ada harapan lagi ya, semoga sampai tes 2, tes 3 semoga diberi kelancaran dan kemudian ya semoga saya diterima di SMK ini Kak. Ya. Baik. Nah, tahap 1 lolos nih. Tadi kan udah melaksanakan tes tahap 2. Nah, tes tahap 2 ini seperti yang kita tahu mencakup mata pelajaran yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA dan juga matematika. Nah, dalam mempersiapkan itu apa sih Ade yang persiapin untuk melaksanakan tes tahap 2 kali ini? Ya, untuk mempersiapkan saya itu tadi malam itu ya dari kemarin itu ya saya sudah belajar Kak, belajar baca-baca ya lain-lain lah Kak, pokoknya ya jangan sampai meninggalkan belajar lah untuk menghadapi tes yang kedua ini Kak. Ya, saya juga belajar sendiri Kak di rumah itu ya. Sendiri berarti Ade bener-bener sendirian tuh, nggak ada bantuan dari guru ataupun kakaknya atau siapa gitu? Tidak Kak, saya sendiri ya, cuma bapak ibu guru dari sekolah itu ya memberi arahan kepada saya. Jadi saya tuh harus mandiri lah, walaupun bapak ibu guru mau membantu, tapi kelebihannya itu ya biar saya mandiri gitu ya. Baik. Oke, nah tahap 2 sudah dilaksanakan dengan segala perjuangannya. Harapan Adik kedepannya tuh apa setelah selesai tahap 2 nih? Harapan saya itu ya Kak ya, semoga ya lolos dari tes akademik 2 ini, semoga ya berlanjut ke tes 3, diberi kelancaran, kemudahan sampai nantinya saya diterima di SMK Matematika. Ya, itulah Kak, mungkin Nah, baik.
mungkin selesai sudah perbincangan saya dengan Dek Dimas. Nah, dari jawaban-jawaban Dek Dimas yang saya lontarkan tadi, menandakan bahwa calon siswa kelas 10 kalian itu benar-benar memiliki niat dan juga semangat yang sangat tinggi untuk bisa masuk ke SMK Negeri Jateng ini. Nah, baik, terima kasih Dek Dimas untuk waktunya perbincangan kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Dek. Nah, selesai sudah nih pembicaraan saya dengan Dek Dimas sebagai calon siswa kelas 10. Selanjutnya kita akan berbincang lagi, namun tidak dengan calon siswa, melainkan dengan wali calon siswa. Untuk mengetahui apa aja yang akan diperbincangkan, yuk ikuti terus. Saat ini saya sudah bersama salah satu wali murid dari calon siswa SMK Negeri Jateng nih. Selamat pagi Bu, mungkin bisa diperkenalkan Ibu namanya siapa dan berasal dari mana? Selamat pagi Kak, saya Ibu Mas Harun dari sekolahan Jepara. Saya wali santri dari Muhammad Kevin juga Prasetyo dari sekolah MTS Raudatul Mutabiin Mayung Jepara Lemesari. Baik Bu, sebelumnya nih saya izin bertanya, Ibu tuh mengetahui dari mana sih bahwa SMK Negeri Jateng ini mengadakan PPDB? Saya tahu SMK Negeri Jateng ini dari guru BK yang merekomendasikan anak saya untuk daftar di sekolah ini. Berarti sekolah merekomendasikan dan putra Ibu langsung bilang ke Ibu bahwa putra Ibu mau gitu Bu? Iya. Baik Bu, sebelum seleksi tahap 2 ini kan ada seleksi tahap 1 tuh, tes administrasi. Iya. Apa saja sih Bu yang Ibu bantu dalam proses seleksi tahap 1 itu? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit? Tahap 1 saya mengisi formulir dan saya serahkan langsung ke guru BK yang mengisikan, saya serahkan semua kepada beliau. Mungkin ada lagi Bu bantuan yang mungkin Ibu beri kepada putra Ibu untuk melaksanakan tes tahap 1? Saya mendukung anak saya supaya berprestasi agar bisa masuk ke sekolah SMK ini. Baik. Nah, Ibu tadi kan bilang dukungan nih. Dukungan apa saja sih yang Ibu berikan kepada putra Ibu hingga bisa lolos seleksi tahap 1 dan lanjut ke seleksi tahap 2 pada hari ini? Dia harus semangat belajar agar bisa untuk mengangkat derajat orang tuanya setelah lulus sekolah ini. Baik. Nah Bu, sekarang Ibu kan sudah berada di SMK Negeri Jateng di Semarang nih. Pendapat Ibu apa sih mengenai SMK Negeri Jateng di Semarang ini? Bisa diceritakan Bu? Saya baru pertama kali masuk ke SMK Negeri Jateng ini. Saya nggak tahu Mas, saya sampai nanya-nanya dan akhirnya sampai. Alhamdulillah saya berangkat dari rumah jam 4 pagi tadi. Nyampe sini kurang lebih jam setengah 6. Nah, saya alhamdulillah bisa masuk ke SMK ini dan mengetahui SMK ini. Gimana Bu waktu pertama kali masuk nih? Mungkin bangga, seneng atau wah sekolahnya bagus, besar gitu Bu, mungkin bisa diceritakan lagi? Bangga, senang anak saya bisa mengikuti PPD di sini dan semoga diterima. Baik Bu, selanjutnya nih harapan Ibu kedepannya untuk putra Ibu, mohon maaf Bu, untuk kedepannya apa sih Bu? Harapan ke depan semoga anak saya bisa diterima di sini dan menjadi anak yang lebih berprestasi dan bisa untuk mengangkat derajat orang tua dan untuk membantu adiknya agar bisa untuk melanjutkan sekolah yang lebih jenjang tinggi. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saat ini saya sudah bersama panitia dari siswa. Di sebelah saya ada. Baik, izin memperkenalkan diri, nama siswa Panggi Wijogono selaku panitia PPDB SMK Negeri Jawa Tengah tahun 2024. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama Kak Panggi selaku panitia dari siswa. Baik, Kak Panggi, sebelumnya saya izin tanya, Kakak sebagai panitia nih, apa saja yang Kakak persiapkan untuk seleksi tahap 2 pada tahun ini? Baik, dari panitia sendiri banyak mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut tes tahap 2 PPDB SMK Negeri Jateng tahun ini. Yaitu yang pertama, panitia mempersiapkan susunan kepanitiaan serta venue ataupun tempat untuk pelaksanaan tes tahap 2 ini, dan juga panitia mempersiapkan berbagai hal seperti monitoring siswa ataupun pengarahan bagi para casis-casis yang akan melaksanakan tes di SMK Negeri Jateng di Semarang. Berarti banyak ya Kak yang perlu dipersiapkan ya? Betul. Baik, dan tes tahap 2 ini berlangsung sampai kapan sih Kak? Tes tahap 2 ini dimulai dari tanggal 23 bulan April tahun 2024, tepatnya dari Selasa, sampai dengan tanggal 24 April tahun 2024 di hari Rabu.
kakak sebagai panitia pasti kan merasa punya perasaan gitu. Nah, perasaan kakak sebagai panitia nih di seleksi tahap 2 kali ini itu apa kak? Perasaan saya sendiri menjadi panitia dalam acara PPDB kali ini yaitu yang pasti bangga karena dapat banyak pengalaman dan juga ilmu terkait hal-hal tes ataupun hal-hal seleksi yang dilakukan di tes tahap 2 tahun ini. Nah, harapan kakak untuk para calon siswa nih apa kak? Yang pasti harapan utama dari kami sebagai panitia dan khususnya saya sebagai kakak kelas itu berharap agar para calon siswa nantinya itu bisa lolos ke tahap selanjutnya dan bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya sampai dinyatakan lolos sebagai siswa SMK Negeri Jateng di Semarang. Amin, semoga harapan Kak Panggi bisa terkabul dan doanya dikabulkan sama Allah. Nah, baik teman-teman, itu tadi perbincangan kita bersama panitia dari siswa yaitu Kak Panggi. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih Kak Panggi atas waktunya. Halo Sobat Sang Juara, saat ini saya sudah bersama salah satu panitia PPDB Seleksi Tahap 2 dengan Ibu siapa di sini? Ibu Emi Lestari sebagai pelaksana panitia tutorial CBT. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama Ibu Panitia yaitu Bu Emi mengenai seleksi tahap 2 yang dilaksanakan di SMK Jateng Semarang ini. Baik Ibu, sebagai panitia ini Bu, apa saja sih yang Ibu persiapkan sebagai panitia untuk seleksi tahap 2 kali ini? Tentunya sebagai panitia kita sebelumnya rapat dulu, baik pembagian tugas, lalu alur dari pelaksanaannya dan sampai akhir nanti pelaksanaan. Baik, setelah rapat ini pasti kan dihasilkan hasil rapat yang matang ya Bu. Nah, selanjutnya teknis dari pelaksanaan seleksi tahap 2 ini Bu, itu teknisnya bagaimana? Untuk teknisnya terkait dengan pelaksanaannya itu dimulai hari Senin pada tanggal 23 April sampai 24 April. Dan jadi 2 hari kegiatannya dilaksanakan. Nah, 2 hari ini, dari 2 hari ini Bu, ada berapa jumlah calon peserta didik yang mengikuti tes di SMK Jateng Semarang ini Bu? Untuk yang mengikuti tes untuk keseluruhan Yes, ya, karena nanti akan dibagi 2 sesi, 2 hari dengan sehari itu 6 sesi dan hari keduanya itu 3 sesi. Total pesertanya 377. Lumayan banyak ya Bu. Alhamdulillah. Nah, dari para calon peserta didik yang mengikuti tes, apa sih harapan Ibu ini untuk para calon peserta didik? Ya harapannya untuk tes itu sendiri pelaksanaannya ya diharapkan sebagai panitia berjalan dengan lancar dan mereka bisa mengerjakan tes tersebut dengan baik dan sesuai dengan keinginan. Nah, terakhir ada sampai kapan sih Bu ini? Sampai kapan sih pelaksanaan PPDB Seleksi Tahap 2 ini berlangsung? Kalau untuk PPDB tahap 2 itu nanti ada progresnya lagi ya Mas ya. Jadi untuk tes akademik mungkin dimulai ini 2 hari ini. Baik, berarti hari ini adalah hari terakhir dari seleksi tahap 2 begitu? Iya, hari ini lebih tepatnya tanggal 24 April 2022. Nah, Sobat Sang Juara, jadi itu tadi perbincangan saya dengan Bu Emi Lestari sebagai panitia PPDB Seleksi Tahap 2 pada tahun ini. Saya harapkan para calon peserta didik baru bisa lebih semangat dan semoga saja bisa lolos seperti yang diharapkan sama Bu Emi. Iya, betul. Terima kasih Bu Emi atas waktunya. Nah, teman-teman, itu tadi keseruan proses seleksi tahap 2 di SMK Jateng di Semarang. Saya ini sebagai presenter pamit undur diri. Sampai bertemu di seleksi tahap 3. Dadah!